Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Rizky Hijau. Jadi di video kali ini kita bakal bahas Kawasaki KLX 150 dan Kawasaki KLX 150 datang ke Goib Garage modifikasi guys. Dan modifikasinya itu habis kisaran 11 jutaan lah. Jadi nanti kita bakalan review produk yang tertempel 11 juta itu apa aja yang tertempel di KLX 150. Dan makasih banyak juga untuk ownernya, mudah-mudahan ownernya nonton, makasih banyak udah mampir dan mempercayai tim Goib Garage. Kasih nilai juga. Motornya habis dimodifikasi, dikerjain oleh tim Goib Garage. Ini dia motornya, motor KLX 150 yang habis 11 jutaan ya guys di Goib Garage. Langsung aja kita review produknya satu persatu. Ini dia motornya sudah ada di depan kita ya guys. Ini dia motor yang habis 11 juta di Goib Garage. Sebenarnya nggak terlalu banyak ya produk yang tertempel, tapi ini produk yang menurut Mang Ijo itu harganya ya lumayan mahal ya guys. Jadi ini Mamang bakal review yang tertempel satu persatu untuk produk yang nempel di KLX 150L ya kan. Kita di bagian atas dulu kita kasih tahu yang tertempel ya. Untuk yang tertempel di motor ini yang dimodifikasi oleh tim Goib Garage itu salah satunya stang ya guys. Stang ini pakai stang Neken yang tipenya itu low ya. Dan ini ada bar fat kotaknya kan, pelindung ya kan, pelindung jeduknya warna merah dan ada tulisan Neken di bagian sininya Neken, N-nya hitam dan K-nya itu warna putih. Untuk bahan ini lembut ya dan enak, dan ini juga busanya empuk-empuk tebal-tebal gitulah, pokoknya nyaman dan keker dan gagah dan nggak kelihatannya itu layu, kelihatannya seger motor pas pakai busa Neken ini. Untuk stangnya warnanya kalian semua juga bisa lihat sendiri, warnanya itu full black ya. Dan ini Neken ini super copy ya guys, bukan yang original. Ini kisaran harganya 600-an lah di Goib Garage. Yang tipenya itu low ya, ini penampilannya oke banget ya. Jadi kalau untuk stang Neken ini cocok ya bila motor itu udah diganti WSD-nya dengan WSD yang real jam dan lebih gede dan lebih besar daripada originalnya guys. Jadi pas lah kalau misalkan pakai stang yang tipenya hack atau twin roll itu menurut Mang Ijo kurang pantas ya kalau misalkan kalian semua udah pakai WSD real jam gini. Cocoknya pakai stang yang penampilannya itu low seperti ini ya. Mau merek apapun yang penting yang low lah menurut Mang Ijo pas ya. Untuk holdernya dia masih produk originalnya Kawasaki ya guys. Engine stopnya, starternya dan gripnya juga masih originalnya, dan holder sebelah kiri untuk lampu jauh, deket, sen dan klakson juga masih original, gripnya juga masih original, dan handle juga masih bawaan original Kawasaki 150L ya guys. Dan kebetulan ini handle juga nggak diganti sama ownernya. Mungkin menurut Mang ini ownernya pasti modifikasinya santai ya, modifikasi penikmat, maksudnya nggak buru-buru ya kan. Jadi modifikasinya soknya dulu diganti, stangnya dulu, next nanti lanjut apa gitu. Jadi kita bakal nge-review satu persatu produknya. Dari bagian stang kita lanjut ke bagian depan nih guys. Untuk bagian depan spakbornya ini masih produk Kawasaki 150 ya. Banyak kan orang udah ganti real jamnya, itu pakai papan number dan spakbornya itu diganti ya. Yang aftermarket ataupun yang tipenya RNZ, ada yang 450, pokoknya macem-macem loh. Jadi untuk KLX 150L ini dipakai pala, batok lampu original dan spakbornya. Dan ini juga nggak PNP guys, maksudnya nggak PNP itu, jadi dudukan lampu dan spakbor itu nggak sama ya. Beda dengan real jamnya CRF ataupun WR ya. Kalau untuk WR dan CRF itu real jamnya udah PNP pakai batok standar dan spakbor standar. Untuk KLX 150L ini enggak ya guys, jadi kita bikinin bracket lagi. Ini bracketnya bisa kalian semua lihat. Jadi ini ada kuncinya, kita pinggirin dulu ya. Kita pinggirin dulu kuncinya. Dan ini bracketnya kita bikinin ya guys. Ini bracketnya kita bikinin, kita tompang di sini satu, dan di sini ada bracketnya yang model kayak gini. Di sini jelas dan kuat. Di bagian bawah juga ada. Tuh. Jadi kelihatannya rapi ya guys. Dan benar-benar kayak masih pakai WSD original ya. Dan spakbor juga ini lubangnya nggak sama, kita bolongin ulang. Jadi penampilannya seperti ini ya guys. Dan untuk WSD-nya juga ini WSD-nya udah diganti pakai WSD real jam yang mereknya itu Delcavic, dan penampilannya seperti ini ya guys. Untuk triple clamp-nya di sini ada coak-coakannya biar kelihatannya manis, dan untuk bautnya kan biasanya WSD itu
di bagian 2 biji di sini, tapi kalau untuk KLX 150L tuh bautnya bisa gini. Atas bawah juga seperti ini ya guys. Dan USD Real Jam untuk KLX ini juga nggak bisa dikunci stang, beda dengan KLX ataupun CRF. Nanti kita lihat USD CRF dan KLX ya guys di dalam sebelum kita closing di videonya. Ya, penampilan USD seperti ini guys ya. Untuk shocknya warnanya silver dan tilt cam-nya warnanya itu merah. Dan kalian semua pasti pada bingung, Mang ini dapat apanya sih USD kalau beli USD Real Jam Del Capic. Jadi untuk USD Del Capic ini, untuk bagian di dalam komsirnya, as komsir itu ke rangkai itu dia udah PNP ya, jadi nggak ada yang dirubah sama sekali ya. Untuk bagian bracket selang yang di bagian sini juga ini udah dapet, dan ini covernya juga udah dapet. Bracket kaliper untuk piringan standarnya dia udah dapet, jadi kalian semua udah nggak usah bikin-bikin lagi, masang di rumah bisa sendiri. Di bengkel manapun juga bisa, jadi kan semua misalkan mesin online di Goib Garage juga bisa ya guys. Kemarin kan Mama ngevlog itu piringan itu pakai piringan yang diameter lebar 320 ya, dan kebetulan ini pakai piringan diameter standar ya, bentuknya seperti ini. Hanya bagian bautnya aja yang nggak dapet, jadi bautnya kita beli sendiri lah. Kita lanjut ke bagian wheelsetnya. Untuk wheelsetnya ini udah kalian include diganti juga ya, 11 juta untuk bagian depan dan bagian belakang. Tromolnya aja dia pakai CNC yang double bearing dari Scarlett ya. Ini produk dari Scarlett. Jari-jari warna chrome juga ini produk dari Scarlett. Untuk peleknya juga warna merah. Ukuran depannya 300, ini juga produk dari Scarlett ya. Untuk ban ini produk dari Maxxis ya. Yang tipenya itu Victra, ukuran depannya 110/70. Pakai ukuran ban 110/70 ini jauh banget ya. Renggangnya jauh banget. Jadi untuk bagian ke USD-nya juga jauh, jadi nggak akan mentok. Dipakein 120 juga masih aman untuk USD Real Jam ini. Tapi menurut Mang Ijo di atas 120 itu udah nggak rekomen ya. Untuk supermoto pakai ban di atas 120 di bagian depan itu nggak bakal enak lihatnya. Fashionnya juga nggak bakal enak. Ya penampilan seperti ini guys. Jadi kalau untuk KLX 150L menurut Mang Ijo itu pakai ukuran bannya 110, belakangnya 130 itu pas lah. Kelihatannya juga nggak kelihatan besar banget dan nggak kelihatan kecil banget. Untuk bagian depannya udah kita review, kita lanjut ke bagian belakang. Untuk bagian belakang juga ini piringannya masih bawaan originalnya, dan bagian gearnya juga satu set masih originalnya Kawasaki 150. Untuk ban belakangnya yang tadi Mamang bilang ukuran 130/70 ya guys. Ini penampilannya kelihatannya gambot dan gendut ya. Untuk peleknya ini ukuran 350, produk dari Scarlett, jari-jarinya juga dari Scarlett, dan tromolnya juga bagian depan dan belakang juga sama. Ini CNC warna merah, produk dari Scarlett. Dan penampilannya seperti ini ya. Menurut Mang Ijo ini motor pas banget untuk daily ya, tinggal dikasih spion aja. Untuk bagian sen kanan kiri masih terpasang, lampu juga masih original. Jadi ini aman loh, sama lingkungan. Untuk bagian plat nomor depan juga ada, di bagian belakang sebenarnya dudukan plat nomor originalnya nggak ada. Kalau dipasangin plat nomor juga lebih rapi lagi ya. Jadi ini motor menurut Mang Ijo cocok lah untuk kita buat harian ataupun bekerja ya kan, atau jalan-jalan sore-sore buat anak dan bini ya kan. Jadi kalau bawa anak dan bini itu juga nggak terlalu sungkan, nggak terlalu pusing-pusing, apalagi kalau musim hujan ya, jadi nggak bakal nyiprat. Jadi kan kalau misalkan pagar belakangnya dicopot itu, kalau kita bawa anak dan bini pasti nyiprat ya guys ke pala-pala, tapi ini aman, pagarnya masih terpasang. Mungkin next untuk on-road pasti bakalan dimodif lagi, karena biasanya kalau motor udah dimodif tipis-tipis gini itu kita gatel ya guys. Jadi bakalan buat Mang Ijo pasti dia bakalan nambah-nambah lagi ya untuk modifikasi, kayak bagian waist armnya pasti diganti, gearnya, dan bagian piringan depan juga pasti diganti. Karena kan kalau untuk piringan standar udah pakai USD Real Jam ini menurut Mang Ijo tuh looknya kurang enak lihat, tapi kalau udah pakai diameter lebar itu pasti enak lihatnya. Yang tadi Mamang bilang kita bakal bahas USD, perbedaannya USD-nya KLX 150 dan WR dan CRF ya. Ini dia USD-nya banyak sekali ya guys. Jadi USD itu nggak cuman bisa beli aja, jadi tuker tambah juga bisa. Untuk tuker tambah itu tergantung dari USD original kalian semua ya. Kita tinggal komunikasi dengan admin Goib Garage. Ini dia banyak, ada warna merah kayak kan, merah, biru, hitam, dan triple cam-nya warna hitam, dan ini shocknya warna coklat juga ada. Keren nih, pemanis. Kelihatan banyak orang yang pakai silver sport, tapi yang warna coklat ini beda ya guys. Ini dia penampilan yang sudah terpasang warna coklat di motor, kelihatannya itu kalau bodi hitam keren dan looknya juga mantap. Nanti kita bakalan review motornya yang di depan ini ya, motor Abang Aldo, nanti kita bakal review. Dan ini juga ada motor customer yang baru selesai di servis, ditinggal, USD-nya udah diganti pakai real jam, dan shocknya itu warna silver sama kayak yang KLX yang kita review tadi kan.
Ini kita kasih tahu perbedaannya. Untuk perbedaan itu, jadi kalau untuk USD kelek, kita cari kelek dulu. Nah, untuk kelek yang belum terpasang penampilan seperti ini guys. Jadi dia nggak ada bagian duduk-dudukannya, kita balik dulu kan. Bagian duduk-dudukannya untuk bracket lampu dan kunci dia nggak ada. Beda dengan kelek WR ataupun CRF 150. Nah, untuk CRF 150 ini dia udah dudukan kontaknya kayak originalnya, dan ini biasa dikunci stang, dan ini dudukan bracket lampu, batok lampu yang originalnya juga ada, dan sini juga ada, dan spakbor juga pakai originalnya, dia udah PNP, jadi nggak perlu kalian semua itu ngakal-ngakalin lagi. Dan untuk bagian bearingnya juga dia dapat semuanya, untuk kelek, CRF ataupun WR juga dapat semua untuk bagian bearingnya aman, jadi nggak perlu ganti bearing bagian bawahnya ya kan, kecuali kalau atasnya aus diganti baru sekalian. Dan ini bisa dikunci stang dan penampilan seperti ini. Dan untuk kelek ya seperti ini ya, kosongan, dia nggak ada lubang-lubang buat bracket lampu. Dan untuk WR 155 ini perbedaannya juga dia udah ada buat bagian kontaknya, dan dudukan lampunya juga ada, batok lampunya, dan untuk bagian bearingnya juga udah dapat, dan dudukan spakbor juga yang pakai original udah PNP. Dan untuk bearingnya juga dia beda dengan bearing kelek ataupun CRF ya, dia lebih besar ya. Jadi untuk bearing WR 155 itu dia bearing atas dan bagian bawahnya itu beda ya, dia lebih besar bagian bawahnya. Dan untuk bagian kelek ataupun CRF dia atas bawah bearingnya sama ya, maksudnya sama, itu ukurannya beda dengan WR. Itu aja sih perbedaannya menurut Mang Ijo. Tulis di kolom komentar kalian semua itu suka warna apa dan pengen pakai warna apa di motor kalian. Dan untuk knalpotnya diganti juga ya guys, knalpotnya pakai knalpot Perfect Power yang tipenya itu Titan series ya. Untuk knalpot ini menurut Mang Ijo ya harga 875.000 itu murah banget, dan kualitasnya menurut Mang Ijo sebanding dengan produk-produk yang di atas 1 jutaan ya. Untuk pengelasannya dan bahannya, ini lasannya sangat rapi. Untuk bagian bawahnya juga nggak ada yang mentok dengan bracket kopling. Di sini gue udah PNP, nggak mentok sama kasis, dan bagian lagi aman. Untuk bagian selang remnya juga aman, nggak ada yang mentok sama sekali ya. Ini aman banget tuh. Padahal ini bracketnya udah kita turunin nih, kita tambahin bracket lagi karena kan ini pakai sen biar nggak nabok anginnya. Kita tambahin bracket ke bawah juga masih aman ya di bagian selangnya tuh, maksudnya udah pas dah. Untuk finishing bagian flanternya juga menurut Mang Ijo oke ya, ini ada klem-klemannya dan ada pakunya juga biar ada pemanisnya kan. Kalau misalkan pakai paku-paku doang ini itu kurang manis, di akhirnya ditambahin klem-kleman. Di sini juga ada ininya lah, barcode-nya ya. Dan ini tipe Titan series seperti ini. Jadi tipe Titan series ini ada yang enggak polosan juga, jadi ada ujungnya karbon juga ya di sini. Mamanya juga pernah masang dan pernah pakai juga. Keren lah pokoknya. Itu semua yoi kita udah bahas KLX 150L yang habis dimodifikasi di Goib Geret ya. Kita bakal cek sound suara knalpotnya kan yang udah terpasang. Untuk spek mesinnya standar ya, karburator standar dan mesin juga standar. Kita cek sound knalpotnya. Jadi kalian semua misalkan mau mesen knalpot ini langsung aja datang ke Goib Geret ya guys. Harganya murah, 875.000 aja. Mungkin videonya sampai sini aja tentang modifikasi KLX 150. Komen di bawah kalian semua pengen Mang Ijo bikin vlog apa lagi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.